Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid wa'adim wa'an'im wa taqaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadik wa asrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal haram wa darjumani bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa safiina wa jurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidhu sarfai ya Rabbi karaman wa taziman wa rifatan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an jawil fahri ali wa qadril zali سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنبياء وصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tipis kanan. وبسند المتصل الإمام المالكي رحمه الله تعالى وعدم من نفع به وبعلومه بالدارين آمين قال وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يستغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والمال. Wakada oleh karena itu yang bagi sudah seharusnya sudah semestinya litalibil ilmi buat orang yang menuntut ilmu, santri maupun santriwati maupun orang-orang yang pengen dapat ilmu, ayyastagila untuk menyibukkan diri bisyukri dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya dengan apa? Berlisan, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Wal jinan, dengan hati kita. Gitu ya. Wal arkan, dengan anggota tubuh kita. Dengan apa anggota tubuh kita? Ya dengan melakukan hal-hal yang baik-baik. Wal mali, dan juga dengan harta kita, ya, karena yang namanya pendidikan itu nggak bisa gratis 100%, gitu ya.
nggak bisa kita nuntut ilmu itu gratis 100%. Kan kata Sayyidina Ali, orang dapat menuntut ilmu dengan 6 cara. Ya, salah satunya adalah dengan harta. Ya, sebab kalau kita ngarepin apa-apa serba gratis susah. Apalagi di zaman sekarang. Ya, pendidikan gratis tidak bisa. Ya, karena negara kita belum bisa untuk menggratiskan secara menyeluruh biaya pendidikan. Itu paling biasanya cuma itu doang, yang lain nggak bisa secara total, maksudnya ya. Secara total nggak, karena kan masih banyak yang harus dibeli. Untuk keperluan sekolah, anak-anak kan harus beli buku, sepatu, tas, seragam juga harus beli. Kalau nggak boleh seragam, gitu ya, lah berarti sekolah belentang pentong, nggak punya keseragaman. Dia pakai kaos ini, dia pakai baju, jadi nggak ada keseragaman, gitu ya. Apalagi dana pendidikan sekarang dikurangin, dipakai buat MBG. MBG-nya di korupsi. Jadi pemerintah sekarang ini lagi kekurangan dana apa aja kurang. Makanya yang di beberapa daerah udah dijalankan prinsip yang boleh beli BBM hanya motor yang sudah bayar pajak. Kalau belum bayar pajak nggak bisa ngisi BBM. Kalau stikernya lagi ditempel bangetan. Didatengin ke rumah-rumah, ada yang udah datengin belum? Itu baru enggak, banyak kok enggak. Saya datangnya marah-marah dia. Sensus. Iya, masalah itu juga ditanya-tanya entah warung, tanya tuh warung dapatan berapa, atau kena pajak tuh. Oh iya, hati tuh. Orang nggak berani. Ini warung pusat ini penghasilan Jual-jualan itu. Apa pajak nih? Toko sabil gede, toko sabil. Kasih aja mainan cuk tuh, bawa tuh. Uang mainan-mainan. Kan kesel buat ada kesel orang tuh ditanya. Bapak kerjanya apa? Saya pengangguran, Pak. Udah tau kan penganggur ditanya per bulannya berapa, Pak? Tahu gue pengangguran, lu nanya bulan berapa? Pengangguran kan dia nggak punya gaji, kesel banget tuh orang yang digapong itu yang Yesus. Jadi sensus itu hasil kita semua. Itu Tujuannya. ditanya semua. Kalau ditanya tuh Iya, itu. RT Serna. jadi ada motor sensus berapa? Kan waktu gue Dari bilang, mana sensus? itu mau Dari aku, nanya-nanyain. ini motor saya, ini motor orang Gaji ini. orang. Kita lagi kacau bener-bener ini. Ya. Upacara aja Jadi beli apapun tiket. dilakukan, sementara Upacara di istana. menghadap korupsi aman-aman Beli tiket aja. upacara di istana. Ini kan yang bisnis kan aman. Bayar masuknya. Itu dia membalikan dana. Biar Terus pas tanggal 17 Agustus Biar semuanya kan kena. itu menteri Jadi, ada yang ngomong, kena juga Menko Perekonomian apa yang ngomong jualin tiket Ya, di bulan hati-hati Agustus. tuh. Ya, jadi nggak bisa nuntut ilmu itu gratis 100%. Tetap kita butuh biaya, butuh dana. Nah, kalau kita antar lagi di pondok, kalau untuk beli kitab kagak pakai duit. Ya, beli pulpen kagak pakai duit. Gitu, jadi kalau pakai duit, nggak ada yang nggak pakai harta. Kalau bayaran dong beda dah. Ya, kalau orang dulu bayar pakai hasil kebun. Lagi musim rambutan dia bayar pakai rambutan. Musim nangka dia bayar pakai nangka. Musim padi dia bayar pakai padi. Itu orang dulu. Wa yarol fahma. Ya, maka kamu harus meyakini yang namanya kepahaman wal ilma, dan ilma itu ilmu, wa taufiqah, dan taufik itu minallahi ta'ala, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita nggak lepas dari Allah, kita nggak bakalan paham, nggak bakalan dapat ilmu, nggak bakalan taufik kalau nggak dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubul hidayata minallahi ta'ala bid-du'a lahu wa tadarru'i, ya.
dan kita harus mencari, menuntut yang namanya hidayah. Jadi hidayah juga harus kita cari, nggak sekonyong-konyong gitu. Hidayah dapat langsung dari Allah dikasih, enggak. Harus dicari. Dengan apa? Ya dengan deketin diri sama Allah. Ya, hidayah itu nggak mungkin ada di tempat pelacuran. Tapi bisa jadi kalau Allah kasih, tapi nggak ada yang mustahil sebetulnya. Tapi nggak mungkin. Apa namanya tuh prosentasinya kecil. Iya, di tempat-tempat itu kecil. Yang paling banyak di majelis, di masjid. Itu kalau pengen nyari hidayah di situ. Ya, bukan berarti tempat lain nggak ada kan, prosentasinya kecil. Yang paling besar ya di tempat lain. Tetap hidayah untuk kita cari minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bidduai, dengan banyak-banyak berdoa lahu kepada Allah. Wa tadarrui, dan kita harus merendahkan diri ilahi kepada Allah. Allah jangan sombong di hadapan Allah. Ya. Manusia juga nggak boleh sombong. Ya kan? Apalagi sama Allah. Jadi kalau kita nih santri harusnya menerapkan ilmu padi. Iya, semakin berisi, semakin terturun. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka kita semakin rendah hati. Ya kan ada orang tuh ibunya itu belampe orang bego gitu. Itu ya, ada yang begitu tuh biasanya. Gus Baha, siapa sih yang kenal Gus Baha? Itu diakui keilmuannya oleh orang dunia, kecuali Badudin. Dia nggak ngakui. Ya, orang ngaku semua itu. Coba aja pakaiannya, ya kan? Kepek aja begini gitu tuh. Ini ke saya tuh kayak gitu ompong itu. tan. Iya. Ya, kalau dia mau pantas ilmunya tinggi. Banyak. Tuh. Ya pakainya pakai apa namanya tuh, bajunya juga begitu aja kayak orang biasa. Kemeja putih. Tapi orang-orang ulama pada hormat sama dia. Ibu telepon nggak diangkat. Tuh. Ya, jadi jangan ngikutin rumput ya. Telepon nggak diangkat. Jangan ngikutin rumput tapi ngikutin ilmu padi. Kalau rumput kagak ada isinya, tegak udah nih kan, lurus tuh. Tapi kalau padi berisi jatuh. Ya, jadi kita ikutin tuh ilmu padi. Semakin kita berilmu, semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah. Semua orang juga gitu, jangan sombong. Nah, karena sombong itu milik Allah. Manusia nggak sombong. Ada makhluk Allah yang sombong siapa? Iblis. Oh, jadi kalau kita sombong berarti iblis. Pelan-pelan apa? Fa innallaha hadin man istahda'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hadin, pemberi petunjuk. Man istahda'u, buat orang yang mencari petunjuk, atau buat orang yang minta petunjuk. Kalau kita minta, masa iya kagak dikasih? Cuman mintanya jangan sekali. Terus kan kadang-kadang begini ya, kalau kita berdoa belum dikasih-kasih, jangan suuzon dulu sama Allah. Ya Allah, kok gue udah bertahun-tahun berdoa kok nggak diterima-terima. Iya, bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi nggak diterima, ya. Tapi kita yakin diterima. Ya, diterimanya Allah Maha tahu. Kata Allah, saya senang dengar suara. Kan ada hadis itu. Saya senang dengar suara minta. Saya takut nanti kalau dikasih kagak berdoa lagi. Itu Allah sayang gitu tuh. Ya, yang kedua, dijadikan doa itu sebagai simpanan pahala nanti di akhirat. Jadi jangan dikira berdoa itu nggak ada pahalanya. Justru berdoa itu pahalanya gede. Insya Allah nanti akan disimpan. Karena di dunia nggak dikasih, nanti disimpan sama Allah di dunia sebagai balasan kita. Bisa jadi sebagai penolong. Karena kita nanti di dunia, di akhirat akan jadi orang yang muflis. Tahu muflis? Bangkrut amal ibadah. Jadi amal ibadah kita diambil orang, kita muflis tuh, bangkrut. Akhirnya kita nggak punya tuh pahala. Ya ternyata begitu dikasih tahu ada pahala doa. Jadi di dunia nggak dikasih sama Allah, ya sengaja buat
simpen, belain kita nanti. Ya, jadi yang bagus kita sama Allah jangan suka suuzon, husnuzon. Ya Allah, kalau gue belum juga dapat ini, ya teman tidur. Ya terus saja usaha, insya Allah nanti dapat kalau dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan pesimis istilahnya, optimis. Walaupun ada prosedurnya, ya agak lama. Jangan minta cepet-cepet juga. Allah gak suka kalau begitu. Jadi kalau kita minta sama Allah jangan minta cepet-cepet. Jadi ada tahapannya, ada prosedurnya. Di dunia aja ada prosedurnya, apalagi sama Allah. Ahlul haqqi hum ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang benar gitu, ahlul haq. Ya. Orang-orang yang benar, wahum mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan ulama namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ini kita ahlus sunnah wal jamaah nih. Walaupun pada apa namanya tuh orang-orang aliran-aliran ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Syiah ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Murji'ah ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Semua rata-rata ngaku semua. Wahabi apalagi yang di Arab Saudi itu, di Indonesia banyak waktu. Dan kita hitam kalau pakai cingkrang itu ngaku juga dia ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun hasil musyawarah ulama-ulama dunia dulu di Mesir, Wahabi enggak dimasukkan ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ya, karena dia nggak mau bermazhab, yang ada nyalahin mazhab mulu. Imam Syafi'i yang paling banyak disalahin. Kenapa? Karena mayoritas Indonesia bermazhab Syafi'i. Kan ulama salaf, sekarang mereka ganti nama Salafi. Aja mengikuti ulama-ulama salaf. Ulama salaf disalahin ulama dia. Gitu. Ya, walaupun mereka nggak mengikuti ulama salaf, mereka mengikuti pendapat ulama mereka sendiri. Akram guys. Tolabul haq. Jadi orang-orang ahlus sunnah wal jamaah itu selalu mencari kebenaran, ya. Selalu mencari kebenaran minallah taala, dari Allah Subhanahu wa taala, al-haq yang maha benar, al-hadi yang maha memberi petunjuk, al-mubin yang maha menjelaskan, ya. Li'asimi li'mubinil asim yang melindungi, maha melindungi. Fahadahum yang memberi hidayah buat mereka. Fahadahumullahu ta'ala yang memberikan hidayah kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asamahum anid dolalah, dan menjaga atau melindungi mereka dari kesesatan. Wa ahlud dolalah, dan orang-orang yang penuh dengan kesesatan. Ujibu bira'ihim wa aqlihim talabul haq minal makhluk. Dibuat heran, ya, dibuat heran mereka bira'ihim, dengan keyakinan mereka, ya, dengan apa namanya tuh pikiran mereka, wa aqlihim, dan akal mereka. Talabul haqqa minal makhluk. Mereka mencari kebenaran dari makhluk, bukan dari Allah, ya. Jadi mereka mencari kebenaran itu dari makhluk, bukan dari Allah. Al-ajizi, makhluk yang lemah. Kita ini kan makhluk lemah kan, ya. Siapa itu? Wahwal aklu, yaitu akal. Memang makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan adalah akal. Kenapa? Karena akal bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu akal tuh, ya. Tapi bukan berarti segala-galanya. Karena jangankan di akhirat, di dunia ini banyak hal-hal yang tidak bisa diterima akal kita, nalar kita nggak bisa nerima. Banyak dalam sekeliling kita aja udah banyak. Kok bisa? Iya, gitu kan? Akal nggak bisa nerima. Gitu. Ya.
Li'annal akla, karena sesungguhnya akal itu la yudriku jami'al asya, tidak bisa atau tidak dapat menjangkau semua keadaan, semua hal. Itu akal itu. Jadi nggak semua bisa dijangkau oleh akal, tidak semua bisa dipikirkan oleh ada yang nggak bisa, akal nyerah. Gitu ya. Apa diantaranya? Orang udah mati disiksa, masuk akal ke situ? Nggak masuk akal, orang mati disiksa. Coba mati tidak dipukulin tegak, berasa nggak dia? Berasa, itu akal tuh. Tapi nggak selalu pakai akal, kayak dalil, gitu kan? Malaikat tuh masuk akal, ya kelihatan, gaib dia. Ya, makanya hal-hal yang gaib itu nggak kelihatan, nggak masuk akal. Mujizat yang Nabi berikan itu kan masuk akal. Ya, karomah yang diberikan Allah pada para ulama, para wali Allah nggak ada yang masuk akal semua. Itu. Kejadian ya. Tapi kejadian, nggak usah jauh-jauh, sekeliling kita aja. Tabrak juga, mati harusnya itu orang jatuh, begitu tabrak bilang. Itu ada tuh santri pulang dari pondok, kaget jemput sama orang tuanya di blok sendiri. Tabrak mobil, guling-guling kan jauh banget, mentah, guling-guling, langsung jauh bangun, langsung mensilat ya. Udah hebat nih orang, itu nggak bisa masuk akal tuh. Ya. Jadi tidak semua akal peristiwa yang ada di alam ini bisa diterima akal. Jadi kita jangan terfokus dengan akal. Dulu ada orang-orang yang mengejar akal, seperti kaum Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah itu mendewakan akal. Jadi apapun yang ada, kalau tidak masuk akal mereka nggak terima. Salah satunya orang mati yang sudah dikubur itu diazab atau disiksa, namanya azab kubur kan. Kalau kita kan memang akal kita nggak bisa, tapi kita berdasarkan dalil dari Nabi, gitu kan. Jadi siksa kubur itu ada buat orang mati, ya, walaupun akal menerima orang mati disiksa gimana sih gitu ya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke langit 1 sampai 7 ke Sidratul Muntaha, akal menerima tuh non-sen. Mereka nggak mau tuh, namanya kaum Mu'tazilah. Tapi di bawah mereka Mu'tazilah maju Islam dulu tuh. Ya, maju Islam sampai bertahan berapa ratus tahun kekhalifahan, ya. Jadi nggak ada ulama-ulama dulu nggak ada yang mau ngikutin Mu'tazilah. Yang Imam Syafi'i termasuk. Itu Al-Quran makhluk kan Mu'tazilah. Al-Quran kata mereka makhluk. Ulama-ulama yang kagak mengakui bahwa Al-Quran makhluk disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga disiksa sama orang-orang Mu'tazilah karena dia berkuasa pada waktu itu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk sampai celananya melorot. Celananya melorot ke bawah kan kelihatan tuh auratnya. Dari langit ada tangan yang ngangkat itu celana, masak lagi ke Imam Ahmad bin Hanbal. Melihat kejadian itu orang Mu'tazilah langsung kaget, takut, gak berani lagi nyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Ini gara-gara Quran makhluk. Kalau kita kan bukan. Imam Syafi'i juga begitu, hampir aja disiksa. Cuman Imam Syafi'i menggunakan pikirannya gitu loh. Ya, jadi selamat Imam Syafi'i disiksa. Ya, gitu. Hebat Imam Syafi'i akal. Ya, jadi itu semua disiksa. Itu mereka yang menginjak akal. Kita nggak boleh, karena akal manusia itu terbatas. Kal basori, sama seperti penglihatan kita dia. Mata kita kan memandang, la yubsiru jami' asyai. Tidak semua bisa kita lihat. Sama kan begitu, nggak semua bisa dijangkau oleh akal. Mata juga begitu, nggak semua bisa dilihat oleh mata penglihatan kita. Di sini kita bisa melihat, yang sebelah sana bisa melihat kita. Yang nggak kelihatan
seperti bangsa jin, malaikat, kan nggak kelihatan gitu. Ya, nggak semua bisa dilihat mata, akal itu nggak semua hal yang terjadi ini masuk akal, dijangkau oleh akal. Gitu. Ya. Jadi jangan terlalu memuja akal berlebihan. Fa'ujibu wa'ajazu, karena mereka itu ya terhalang. Fa'ujibu yang namanya akal penglihatan itu terhalang ya dengan hal-hal yang memang nggak masuk akal, hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Mereka terhalang semuanya ya. Wa'ajzu, dan mereka itu semuanya lemah ya, akal lemah, pandangan kita juga lemah. Apalagi semakin kemari nih penglihatan kita semakin, akal kita semakin kemari semakin nurut. Ya, bedain lagi tuh mana yang enak, mana yang kagak enak. Ya, kita sering keder. Ini kemana gue pulang ya? Tuh, akal kita udah mulai goyang tuh. Ya, udah mulai menipis. Apalagi penglihatan. Semakin kemari penglihatan kita semakin kabur, semakin bilang. Kecuali kalau melihat yang merah-merah tuh, hijau, kelihatan jauh juga. Sedang ya. Katanya palsu. Wadallu, sesat dan menyesatkan. Kalau kita mementingkan akal dengan pandangan mata kita, ya lebih daripada minta Allah, maka itu dolun mujillun, sesat dan menyesatkan. Dollu wa adallu, udah sesat menyesatkan lagi. Ya, jangan terfokus berlebihan dengan akal dan pandangan mata, karena akal semua itu terbatas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Fa'idha arafa ajzu, fa'idha arafa al-ajza nafsihi arafa qudratallahi ta'ala. Apabila dia telah mengenal kelemahannya, bahwa kita ini lemah gitu ya, kita mengakui bahwa kita lemah, nafsihi dirinya, arafa qudratallahi ta'ala, maka kita akan mengenal dan mengerti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lemah, yang paling kuasa Allah. Udah gitu aja dah. Yes. Jadi kalau kita pengen kenal Allah, kenalin dulu diri kita. Kita ini makhluk yang lemah, akal kita terbatas, gitu kan? Kemampuan kita juga terbatas, pandangan mata kita terbatas, semuanya nih. Berarti kita telah mengakui diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengetahui kita, maka kita akan mengenal kan semuanya itu milik Allah. Udah beres dah kalau gitu mah hidup kita. Karena ya, jadi fokus semuanya sama Allah. Tapi tetap harus berusaha dan berdoa. Jangan males doa, jangan males berusaha. Jangan pasrah ya. Pasrah Allah nggak suka tuh pasrah. Lebih capek Pak Ustaz, begini susah juga ya, dapat terus usaha sampai mati. Kalau udah mati cuma gitu aja, nanti di sono dibalas sama Allah. Kenapa? Allah lebih tahu gitu ya. Kita nih apa pengen banget punya duit miliaran misalkan ya, Allah tahu tuh kalau kita dikasih miliaran beraksak dia. Ya kan Allah mau mengetahui diri kita kan. Seandainya kita dikasih miliaran duit, bisa jadi itu buat maksiat, buat koyak-koyak. Itu kan, makanya kita dikasih duit ya, banyak-banyak. Berarti kita harus husnuzon. Mungkin Allah ngasih sedikit buat nolongin juga. Kalau saya dikasih duit banyak bisa bahaya nih. Udahnya berat. Kalau udah punya duit banyak, bocoran berat tuh. Diskotik,
paru, Alang. Duduk. alam. Duduk. Apa namanya? Alang-alang. Kalau dulu di sini Main slot. kan banyak kan orang-orang yang pada hancur gara-gara perempuan kan? Iya, Harta wanita, Silang harta. semuanya. Sin manggo duwe. Ya, Harta wanita. Makanya hati-hati. Makanya kita husnuzon aja sama Allah. Ya gue kasih dikit ya mungkin ini mohon Allah kali. Kita Kalau 500.000 dikasih sehari. gue gak bisa jaga. Banyak banyak ya. Ya, siapa sih? Buat beli rokok pemadam. Ada ayah aja tuh. Mau Ya, Ini gitu setengah. jadi Boleh lah. aja lu sono Islamnya lu. husnuzon aja sama Allah ya. Lagi boleh lah. Terima aja udah rezeki dari Allah. Namanya qanaah. Ya. Pokoknya kita mah jangan minta yang banyak-banyak sama Allah. Minta cukup aja. Dibatasi. Cukup beli rumah, Kembali batasi. cukup beli mobil, cukup apa lagi? Kok bisa dibatasi? Tanah, cukup yang penting gitu aja. Jangan banyak-banyak. Konaa. Itu ada aturan lagi. Yang penting cukup. Gitu ya. Ya kalau sini. Guna yang ditanyakan. Nanya nak. Anak. Ip, nanya Ip. Ngaji. Sob, kita. Tadi nanya. Nanya saya. Apa? Iya. Kalau meyakini Ahlussunnah wal Jamaah kita yang paling benar gitu, gimana percayanya gitu Ustaz? Hah? Maksudnya percayaan Ahlussunnah Wijaya kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah, Iya. kita yang paling benar gitu, percayanya gimana gitu maksudnya? Iya. Cara mengetahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu benar atau gimana caranya? Kita tinggal ngikutin ulama-ulama aja. Ulama-ulama dulu yang dipercaya oleh ulama-ulama lain. Ikutin. Karena kita nggak bisa berijtihad atau memiliki ilmu yang bisa membuat aturan itu sendiri dalam syariat. Gitu ya. Artinya kita ngikutin ulama-ulama. Kalau kita udah ngikutin ulama-ulama, insya Allah kita sudah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan ulamanya udah nggak ada, berarti kita harus ngikutin guru Ya, gitu maksudnya. murid-muridnya lagi kan terus Turun temurun. turun-temurun. Ya, kayak saya nih. Saya ngikutin guru saya kan, Muallim Syafil Hadawi. Muallim ngikutin gurunya terus guru-gurunya. Itu aja, lihat orangnya. Jangan sembarangan. Artinya silsilah guru itu perlu kita ketahui supaya kita nggak salah jalan, nggak salah milih gitu. Itu aja dah. Jangan sembarangan milih guru sekarang, zaman sekarang nih. Jangan sembarangan milih guru. Lihat juga silsilah guru-gurunya. Yang SNI ya, Dan? Iya, SNI. Ini kalau dia nggak punya guru, jangan, bahaya. Itu karena kalau dia nggak punya guru, berarti dia ngajinya sama Google kan. Di YouTube ya. Iya. Wa kullu man yatlubul ilma faridan duna syekh fa innahu dhalal. Fa syekh syaitan gitu artinya. Siapa orang yang menuntut ilmu tanpa ada guru gitu ya, fa innahu dhalal, maka dia akan sesat. Ya, kenapa sesat? Fa syekh syaitan, karena gurunya setan. Jangan dikira setan nggak ngerti loh agama. Jago setan agama. Setan itu, iblis itu ahli tarikh, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli fikih. Semuanya dikuasai nama iblis karena dia hidup dari zaman kejam. Dia pernah mendengar Nabi dan sahabat baca Quran. Dia pernah mendengar ulama-ulama ngajarin tafsir, ngajarin fikih. Dia ikut, dia ada situ. Paham dia, ngerti dia, pinter dia, alim dia. Jadi iblis itu lebih alim dari orang yang paling alim. Kalau manusia sekarang, ulama sekarang, kalaupun dia alim, hanya beberapa materi yang dia kuasai. Atau itu, apa itu fikih doang, atau tafsir doang, atau hadis doang. Tapi kalau iblis, semua dia kuasain. Ya, karena dia pernah hidup dari zaman kejam. Dan ulama-ulama dia tahu. Dari zaman Nabi dia tahu. Iblis tuh. Nah, jadi kita harus berburu sama orang yang jelas sanad ke ilmuannya. Kata kamu alim dulu jangan sembarangan dari guru, apalagi yang pertama kali, karena guru pertama akan membekas dalam hati orang yang baru ngaji.
Ya, diutamakan yang baru ngaji itu harus cari guru bener, jangan sembarangan. Karena pengaruh guru yang pertama itu paling membekas dalam hati orang. Kan dia lagi kosong nih, masukin nih ajaran-ajaran dulu, pasti bekas tuh. Sampai tua dia bakal ingat. Tapi kalau guru kedua, guru ketiga belum tentu akan ada perlawanan. Kalau apalagi guru pertama, guru kedua beda gitu sama guru pertama, pasti dia akan ngikutin guru pertama. Padahal belum tentu guru pertama itu benar kan? Takutnya salah. Nah itu. Padahal yang benar guru kedua atau guru ketiga. Tapi karena pertama dia salah ngambil, udah Pembatasan. gitu. Ya, Pembatasan live. itu bahayanya tuh. Apalagi di Kedaung ini banyak nih. Ini ada laporan. Oh, sono saya ngeliat ngajinya jam 2 malam di kamar lagi. Campur bukan laki. Pelajaran apa nih? Jam 2 malam, jam 2 pagi. Hah? Jam 2 pagi. Iya. Gua ada 72 no. Ini kan berapa ini? Ini 12 tuh. Hari. Ini Hari. Al-Mujahadah dulu itu. Ngajinya di mana? Di kamar lagi campur. Kan enggak kamu sedikit campur lagi. Ngajina itu mah. Tahu ngaji apaan sih? Gitu ya. Jadi hati-hati. Ya. Oke. Nah, Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.